Kita oke. Apa yang ada di sini? Nama, nomor HP, tinggi badan, jumlah teman, status. Sama dengan ini. Nah, untuk pengisian nama, kita anggap saja nama tidak boleh lebih dari 30 huruf. Misal, bukan 30 huruf ya, 30 karakter. Dari atas kali ya. Kalau ini whole number maksudnya datanya berisi angka ya. Kalau desimal maksudnya angkanya bulat ya, nggak boleh ada angka pecahan. Kemudian list berupa daftar, date berupa tanggal, kemudian time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, fit, dengan stamina yang penuh untuk belajar kembali. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang validasi data. Validasi data ataupun data validation dapat diakses di ribbon data. Kemudian ada menu pilihan data validation. Nah, di sini ada keterangan yang kira-kira pengertiannya adalah untuk mengambil dari sebuah daftar yang berisi aturan-aturan berupa pembatasan tentang jenis-jenis data yang dapat kita masukkan atau dapat kita ketikkan ke dalam sebuah sel. Mungkin secara definisi sedikit membingungkan. Lebih baik kita langsung aja ke prakteknya biar teman-teman segera dapat melihat gimana sih validasi data ini dilakukan. Sebelumnya kita harus memblok dulu sel atau range yang akan kita beri validasi data. Sebagai contoh, di sini saya akan menuliskan beberapa jenis tipe data. Contoh di sini adalah nama. Kira-kira saya kasih 5 aja dulu sebagai bahan untuk kita praktek. Nah, di sini fungsi dari validasi data adalah membatasi dari jenis-jenis data yang dapat kita entry ke dalam sebuah sel. Abaikan dulu yang 4. Kita bahas dulu tentang nama. Ingat teman-teman, Excel selalu berkutat tentang logika. Jadi logika sangat-sangat dibutuhkan dalam menggunakan Excel. Sekarang kita bahas tentang isian ini. Ini contoh aja ya. Kalau nama, logikanya di sini kita tuliskan logikanya ya biar jelas. Nah, untuk pengisian nama kita anggap saja nama tidak boleh lebih dari 30 huruf. Misal, bukan 30 huruf ya, 30 karakter. Ya, sekalian saya kasih tahu teman-teman, ada perbedaan antara 30 huruf dan 30 karakter ya. Kalau 30 huruf itu maksudnya spasinya nggak dihitung ya, hurufnya doang yang dihitung. Titik, koma juga nggak dihitung. Tapi kalau karakter semuanya dihitung ya. Baik itu huruf, angka, spasi, koma, tanda petik ya. Kira-kira begitu. Ya, untuk tambahan info aja lah. Nah, dengan logika ini kita bermaksud untuk membatasi penulisan nama di sini. Ini contoh aja ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan logika yang dibutuhkan. Saya masukkan di sini data validasinya. Klik data validasi, pilih data validasi. Ya, inilah tampilan awal. Di sini ada setting, input message, error alert ya. Untuk yang 2 ini kita abaikan saja dulu, akan kita bahas kemudian ya. Kita fokus ke menu setting dulu. Di sini ada validation kriteria atau kriteria validasi berupa allow.
elo gue ya elah. Bukan ya, elo ini maksudnya izinkan. Jika di sini terpilih any value, berarti tidak ada pembatasan atau tidak ada validasi, apa aja boleh gitu ya. Kita cek ini apa aja boleh dimasukkan ini ya. Nah, kode apapun bisa diketik ya, seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian karena di sini kita ingin memasukkan pembatasan dengan logika, nama tidak boleh lebih dari 30 karakter. Maka yang harus kita pilih adalah text length ya. Ini maksudnya adalah panjang teks. Atau saya jelaskan dari atas kali ya. Kalau ini whole number maksudnya datanya berisi angka ya. Kalau desimal maksudnya angkanya bulat ya, nggak boleh ada angka pecahan. Kemudian list berupa daftar, date berupa tanggal, kemudian time berupa waktu atau jam. Nah, ini tadi udah kita jelaskan. Text length berupa pembatasan panjang karakter. Oke, kita pilih text length ya. Di sini ada pilihan between, not between, equal to, not equal to, dan sebagainya ya, masih banyak. Untuk pengertian ini sudah pernah kita bahas di sesi sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang belum menonton, silakan dicek lagi di playlist kita tutorial Excel. Di situ ada, kalau nggak salah itu kita bahas di conditional formatting ya. Oke, kita lanjutkan aja. Ini adalah aturan mainnya. Karena logikanya, nama tidak boleh lebih dari 30 karakter. Dengan kata lain, validasi data yang diizinkan adalah less than ya. Datanya harus kurang dari 30 ya. Ini saya ketik 30. Kemudian oke. Sekarang kita tes. Misal di sini kita isi Yudi. Bisa ya. Karena Yudi hanya 4 karakter. Nah, untuk memudahkan di sini saya kasih rumus biar teman-teman bisa melihat berapa sih panjang karakter yang kita ketik ya. 4 ya. Kemudian coba kita tambah dengan spasi Airlangga misal ya. Ya, baru 14. Kita tambah lagi Juminten ya. Ke pasar gitu ya. 31 ya. Dia langsung memunculkan sistem validasi. Nilai yang Anda masukkan tidak valid ya. Seorang pengguna telah membatasi nilai-nilai yang dapat dimasukkan ke dalam sel ini. Pilihannya hanya ada 3, retry atau coba lagi, cancel, dibatalkan, help, bantuan. Kita cancel aja dulu ya. Jadi fungsinya itu dapat mencegah kesalahan ketik. Kita lanjut aja dulu ke nomor HP ya. Nomor HP ini kan berupa angka. Jadi kita masuk validasinya ke whole number ya. Oke. Di sini ada between. Di sini ada minimum dan maksimum. Nah, di sini teman-teman, kita harus perhatikan kebutuhannya dulu. Jika nomor HP ini kan tidak berupa nilai, tapi hanya berupa ID ya. Jadi validasi untuk nomor HP adalah tidak boleh lebih dari 16 digit ya. Maka jika validasinya adalah pembatasan panjang karakter, kita tetap menggunakan text length ya. Tidak boleh harus equal ya. Yang diizinkan hanya data dengan panjang sama dengan 16. Jadi jika nomor HP diisi dengan angka kurang dari 16 atau lebih dari 16, tidak akan diizinkan. Contoh,
Misal segini aja ya. Dia nggak mau ya. Kemudian lebih misal. Dia nggak mau. Dia harus 16 digit ya. Coba kita tes. 0899 ada 4, 1234 berarti udah 8, 5678, 910. Nah, seperti itu, 16 digit. Oh, masih kurang, baru 15. Kita retry, tambah 1 digit ya. Nah, 16 digit dia baru bisa. Di sini ada tinggi badan. Nah, teman-teman, untuk tinggi badan ini kita punya yang namanya koma ya, angka desimal. Jadi kita harus memasukkan data validasi dengan desimal. Contoh ini ada juga pembatasan minimum dan maksimum jika kita menggunakan Bitswin. Contoh misalnya tinggi badan itu nggak ada yang di bawah 1 meter misal ya. Jadi kita isi di sini 100 cm ya. Maksimumnya 180 misalnya. Jadi tinggi badan di sini jika diisi dengan 90 dia tidak mau ya. Atau 195 dia nggak mau karena udah dibatasi. Jika kita isi dengan 145 bisa. Misalnya 145,8 bisa. Perbedaan desimal dengan whole number tadi udah saya jelaskan di awal. Kalau desimal boleh angka koma ya. Sedangkan whole number tidak boleh, hanya angka bulat. Nah, jumlah teman kan nggak mungkin pakai koma ya kak. Untuk memvalidasinya kita klik data validation, kita pilih whole number. Yang diizinkan hanya nomor ya. Berarti data yang diizinkan adalah apa nih logikanya? Not equal to harusnya ya. Kenapa not equal to? Karena nggak mungkin nggak punya teman walaupun 1 orang ya. Nah, tidak sama dengan 0. Jadi jika di sini nggak diisi sih nggak apa-apa ya. Jadi tidak boleh 0 ya. Jika kita isi 0 dia nggak bisa ya. Jadi harus ada teman. Jangan sendirian terus ya. Nanti kesambet ya. Nah, kemudian ada status. Apa yang ingin kita validasi di sini? Kita fungsikan ini untuk memvalidasi list ya atau daftar. Ya. Di sini ada centang secara otomatis ditulis. Kita nggak bahas ini dulu, nanti kita pahami dulu maksud dari validasi ya. Kita bisa isi di sini list apa aja yang harus kita ketik. Tentunya sesuai dengan kebutuhan ya. Contoh di sini saya isi jomblo sama koma menikah. Nggak usah lah menikah ya, berpasangan. Ya, oke. Nah, di sini teman-teman lihat ada tombol atau button segitiga ya. Di sini kita bisa pilih. Ya. Oh, ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Maaf, berarti ini nggak pakai koma ya. Dia pakai titik koma. Oke. Ya, kita oke dulu. Nah, langsung ada pilihan di bawah. Kenapa ada pilihan di bawah ini? Karena ini dicentang ya, insert drop down. Kalau ini nggak dicentang, dia akan hilang ya. Nggak ada ya. Tapi kita tidak bisa mengetik di sini selain perkataan jomblo atau berpasangan. Contoh di sini saya ketik menikah. Dia nggak mau. Tapi kalau kita ketik jomblo, dia juga nggak mau. Kenapa? Karena jomblo yang saya ketik ini
hurufnya kecil ya. Dia harus presisi. Jompo. Dia harusnya jomblo. Ya, dia mau. Umumnya kita pakai yang drop down ya. Nah, ini apa fungsinya teman-teman? Ini untuk memudahkan mengisi sebuah format yang udah kita tentukan jawabannya. Jadi nggak boleh diisi dengan lain, hanya berbentuk pilihan gitu ya. Di sini ada 2 karena kita hanya mengisi 2. Namun ada satu lagi yang harus saya sampaikan mengenai list ini. Kita buka dulu data validasinya. Untuk list, perhatikan di sini teman-teman ya. Ada tanda ini. Apapun itu kalau di Excel ada lambang seperti ini, berarti kita bisa mengambil value-nya dari sel ya, atau dikenal dengan istilah array atau range ya. Nanti akan kita bahas di sesi untuk Excel menengah ya. Ini kita kupas sepintas aja. Klik di sini untuk memilih range-nya. Contoh saya ambil ini. Saya blok. Enter ya. Isinya seperti ini. Jika kita oke, apa yang ada di sini? Nama, nomor HP, tinggi badan, jumlah teman, status sama dengan ini. Kemudian ada data validasi apa lagi ini? Date. Tentu aja ini adalah tanggal ya. Contoh di sini start date-nya saya isi dengan 1 November 2020 ya. Ini 31 Desember 2020. Jadi, data yang diizinkan untuk diisi ke dalam sel ini hanya tanggal yang berada di antara tanggal 1 November sampai 31 Desember. Coba kita tes ya. Misal di sini saya isi 10 Mei misal ya. 2020. Dia tidak mau. Jika saya ketik 3 November, dia mau. Saya rasa sangat jelas ya teman-teman. Ini saya isi tanggal misal ya. Ini jam misal. Seperti tanggal. Jam juga adalah untuk pembatasan penulisan jam. Bisa between dan banyak lagi ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum mengerti arti dari beberapa macam jenis data ini, bisa kembali ke video kita yang membahas tentang conditional formatting. Nah, bagi teman-teman memang saya anjurkan untuk menonton dari sesi 1 dan berurutan ya, karena udah saya susun secara sistematis. Ini bagi pemula ya, tapi bagi yang udah menengah, yang udah punya dasar sedikit-sedikit bisa secara acak aja nonton lah, nggak apa-apa ya. Oke, kita kembali ke jam ini tadi. Startnya harus kita ketik 18.00 misal ya. Dari jam 18.00 sampai jam 23.30 misal. Oke. Anggap saja ini berfungsi untuk waktu pulang misal ya. Nah, kita batasi tadi 8 sampai jam 11.30 malam. Kita asumsikan bahwa di sini hanya boleh diisi dengan jam pulang. Berarti jam pulang yang diizinkan adalah dari jam 8 malam sampai jam 11.30 ya. Misalnya di sini kita isi dengan jam 7 malam. Misal aja ya. Tidak mau. 7 malam. Dia mau.
Loh, kenapa mau? Oh iya, maaf, tadi saya lupa. Tadi saya isi jam 6 ya, bukan jam 8. Ya, seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini udah habis ya, teman-teman. Hanya ada custom. Kalau untuk custom ini kita membuat sendiri aturan mainnya menggunakan formula ya atau rumus. Namun karena ini sesi pengenalan, tidak akan saya bahas dulu secara detailnya. Akan kita bahas di playlist untuk menengah ya ke atas. Karena ini masih di playlist pemula, jadi tidak saya bahas dulu. Nanti kebanyakan malah bingung ya. Oke, tadi saya janji untuk menjelaskan detail. Contoh misalnya ini ya. Ketika kita salah ketik, anggap ini tadi 0, tidak mau ya. Akan ada pemberitahuan atau peringatan seperti ini. Peringatan ini bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Contoh, ini kita klik dulu data validasi, kemudian di sini input message ya, pesan input. Munculkan pesan input jika sel di select. Contoh, misal di sini saya isi aturan main, misal ya, ini misal aja ya, hanya boleh diisi dengan angka dan tidak boleh 0. Masa kamu nggak punya teman sih? Ya, anggap aja seperti itu ya. Kita coba. Nah, ketika ini diklik ya, ini kita hapus dulu. Misal nama, jumlah teman. Nah, ketika dia berada di jumlah teman, langsung muncul cara mengisinya. Aturan main hanya boleh diisi dengan angka dan tidak boleh 0. Masa kamu nggak punya teman sih? Ya, oke, udah jelas pastinya ya. Kemudian settingan berikutnya adalah error alert ya, peringatan error. Munculkan peringatan error setelah data invalid diisikan. Contoh, di sini ada 3 pilihan. Jika kita pilih stop, yang muncul kayak tadi. Ya. Kalau lupa saya ulang. Misalnya di sini saya isi 0. Nah, ini stop namanya ya. Message stop. Ingat logo ini palang merah ya. Kita cancel dulu. Oke. Kita validasi, masuk ke bagian error alert ini tadi. Kita bisa ganti titelnya. Misal isian salah ya. Gak boleh 0, bro. Misal aja ini ya. Nah, kita isi 0 misalnya ya. Enter. Lihat, dia sudah berubah. Isian salah, gak boleh 0, bro. Perhatikan juga pilihannya di sini, hanya ada retry, coba lagi, cancel untuk membatalkan, dan help untuk bantuan. Coba kita ganti validasinya dengan warning. Ya. Lihat gambarnya ya, segitiga kuning. Kita oke. Sekarang kita isi 0. Enter. Dia tetap memberikan pesan error ya, tapi hanya berupa warning atau peringatan. Isian salah, nggak boleh 0, bro. Lanjutkan. Ada pilihan 4 di sini. Iya, tidak, cancel, atau bantuan. Jika kita tekan ya, dia akan tertulis 0. Jadi diizinkan. Jika kita tekan tidak, maka akan ditolak. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada information. Dia tidak membatasi apa yang kita isikan, tapi hanya menginformasikan ya. Contoh, kita klik OK. Misal di sini kita isi 0 ya. Dia hanya memberikan pemberitahuan. Isian salah, nggak boleh 0, bro. Oke, ya udah oke aja. Ya seperti itu.
Nah, demikianlah fungsinya dari data validation. Untuk menghilangkannya, cukup diblok aja ini yang mana mau dihilangkan. Klik data validation, pilih clear validation circle, atau data validation kita erase, clear all ya. Oke. Nah, sekarang data ini bisa diisi dengan apapun. Sudah kita ubah ya. Sudah kita reset kembali. Nah. Oke, seperti itu. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang data validation yang saya khususkan buat pemula. Semoga dapat menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan skill teman-teman dan dapat menaikkan level teman-teman dari pemula ke tingkat menengah. Demikian dari saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.